Dengan menjadi yang terbaik bagi pasangannya, dia akan meraih al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang suami, kalau ingin menjadi terbaik di sisi Allah, caranya bagaimana? Jadilah yang terbaik bagi istri. Anti seorang wanita, kalau ingin menjadi terbaik di sisi Allah, bukan terbaik di depan masyarakat, di depan publik, di medsos, terbaik di YouTube, enggak, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Jadilah yang terbaik bagi suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ikut berbahagia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara akad nikah yang merupakan acara yang sakral, yang merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu acara pernikahan antara akhi Budi Roni Wijaya dengan ukhti Widya Novitasari, dan alhamdulillah akad pernikahan telah selesai. Tersisa bagi kita untuk mendoakan mereka berdua dengan kita ucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan bahagia ini saya ingin menyampaikan tentang nasihat buat saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat, terkhususkan kepada kedua mempelai, tentang keberkahan dalam rumah tangga ya. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu dengan sahabatnya yang baru menikah, maka Rasulullah sallam mendoakan keberkahan baginya. Seperti dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, terlihat pada jubahnya ada asarus sufrah, yaitu ada warna kuning ya, dan itu adalah ciri khas parfum wanita di zaman dahulu. Di zaman para sahabat, parfum wanita baunya tidak kencang tetapi warnanya terlihat. Maka Rasulullah SAW terkejut melihat Abdurrahman bin Auf, kok di bajunya ada athar sufrah, ada seperti warna yang itu merupakan parfum wanita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma hadza?" Apa ini? Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Tazawwajtu imra'atan minal ansar." Aku menikah seorang wanita dari kaum Ansar. Ya, maka Rasulullah SAW mendoakannya. Rasulullah SAW berkata, "Barakallahu lak." Semoga Allah memberkahimu. Dan demikianlah kebiasaan Nabi kalau menghadiri acara pernikahan, maka Rasulullah SAW selalu mendoakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Dahulu kebiasaan para sahabat di zaman jahiliyah, kalau mereka menghadiri pernikahan, mereka mengucapkan kata-kata tahniah dengan berkata birrifa wal banin. Birrifa artinya bil wi'am, semoga timbul keserasian di antara kalian berdua, wal banin, dan semoga kalian mendapatkan anak-anak laki-laki. Maka Rasulullah SAW melarang memberi ucapan tersebut. Dahulu mereka kalau bertemu mereka mengatakan birrifa wal banin, birrifa wal banin. Semoga keserasian dan dianugerahi anak-anak laki-laki. Maka Rasulullah SAW fanahana an dzalik, Rasulullah SAW melarang, dan Rasulullah SAW menggantikan dengan doa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW melarang yang sering diucapkan oleh orang jahiliyah dahulu? Karena dalam ucapan tersebut hanya bersifat keduniawian dan tidak ada keberkahan. Hanya sekedar yang penting serasi dan anak laki-laki. Tidak ada mengatakan Allahumma arzuqhumar rifa wal banin as-salihin misalnya. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka keserasian. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka anak-anak yang saleh. Seandainya ucapan tersebut disertai dengan doa, maka tidak mengapa. Tapi ternyata ucapan di antara mereka cuma demikian, birrifa wal banin, keserasian dan anak-anak. Karena tidak ada
keterkaitan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Terutama hanya penyebutan anak laki-laki sehingga seakan-akan anak wanita terlupakan. Padahal seorang minta diberi anugerah anak laki-laki maupun wanita. Kita kembali kepada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagai pembukaan ucapan yang pertama diucapkan kepada orang yang menikah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Apa artinya? Barakallahu lak artinya semoga Allah memberkahi engkau. Kemudian wa baraka alaik, semoga Allah menurunkan berkah kepadamu. Wa jama'a bainakum fi khair, semoga Allah mengumpulkan engkau dan istrimu dalam kebaikan. Berkah secara bahasa Arab ya, maknanya kembali kepada kasratul khair wa thubutuhu, yaitu kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Dan ini yang kita harapkan dalam kehidupan rumah tangga ya. Allah memberi keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena kehidupan rumah tangga adalah ibadah. Adalah ibadah. Kita tahu kalau kita pergi umrah kita sedang beribadah. Kalau kita mau haji kita beribadah. Terkadang kita haji sampai 20 hari. Terkadang bisa haji reguler 40 hari. Dan untuk melaksanakan ibadah yang 20 hari atau 40 hari tersebut, perjalanan yang cukup melelahkan, kita butuh ilmu, kita butuh doa dari Allah Subhanahu, kita berdoa kepada Allah, kita butuh bekal. Jangan lupa bahwasanya kehidupan rumah tangga yang entah berapa tahun, mungkin sampai meninggal dunia, entah puluhan tahun, seluruhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan hal ini sangat banyak. Di antaranya cukuplah Allah menyebutkan lelaki yang mencari nafkah untuk keluarganya seperti jihad fisabilillah. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika menafsirkan akhir dari surat Al-Muzammil, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian orang berjalan di atas bumi untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagian berjihad di jalan Allah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, tidaklah Allah menggandengkan antara mencari rezeki dengan berjihad kecuali kedudukan rezeki, mencari rezeki seperti apa? Berjihad. Jadi seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya mencari rezeki dengan niat karena Allah, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dia seperti berjuang, seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah, karena kelazimannya adalah ibadah. Cukup Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu adalah sedekah. Ya, jadi silakan habis ini banyak-banyak bersedekah. Kata Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, engkau menggauli istrimu adalah sedekah. Ya. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Nah, kita dalam menjalani pernikahan, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka kita mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan meraih keberkahan. Sebagian orang mencari pahala di luar. Ini tidak mengapa. Ngurusi anak yatim, ngurusi fakir miskin, ngurusi janda mungkin ya. Tapi jangan lupa dalam rumah kita sendiri banyak sumber kebaikan. Banyak ladang pahala di dalam rumah kita. Caranya bagaimana? Dengan meraih keberkahan dalam rumah tangga. Taib. Kita kembali kepada makna doa, barakallahu lak, semoga Allah memberkahi engkau. Lam di situ disebut litakhsis, artinya keberkahan khusus buat engkau karena engkau lah yang menikah. Kemudian wa baraka alaik, semoga Allah menurunkan berkah kepadamu, dan di sini ada isti'la dari atas sehingga berkah tersebut bukan hanya terbatas pada kalian berdua dan turun kepada anak cucu kalian juga keberkahan. Ya, ini doa yang sangat agung. Wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua selalu dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Isyarat dari Nabi SAW bahwasanya rumah tangga penuh dengan kebaikan, ketaatan, keberkahan. Bagaimana caranya kita menimbulkan keberkahan dalam rumah tangga? Secara umum, ketaatan kepada Allah, ketakwaan, itulah sumber keberkahan. Seperti Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sehingga keberkahan kembali kepada ketakwaan. Walau annahum aqamut, kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Seandainya
ahlul kitab, mereka beriman bertakwa, tentu Allah akan berikan mereka ya keberkahan ya. Sehingga tidaklah rumah tangga kita kecuali kita bangun di atas ketakwaan. Di antara bentuk ketakwaan adalah masing-masing dari pasangan pasutri, pasangan suami istri berusaha menjadi yang terbaik bagi pasangannya. Dengan menjadi yang terbaik bagi pasangannya, dia akan meraih al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang suami, kalau ingin menjadi terbaik di sisi Allah, caranya bagaimana? Jadilah yang terbaik bagi istri. Anti seorang wanita, kalau ingin menjadi terbaik di sisi Allah, bukan terbaik di depan masyarakat, di depan publik, di medsos, terbaik di YouTube, enggak, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Jadilah yang terbaik bagi suami. Ketika Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita, Rasulullah SAW berkata, "Adzatu ba'lin anti?" Wahai sang wanita, apa kau punya suami? Kata wanita tersebut, "Iya, saya punya suami." Kata Rasulullah SAW, ya, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Kata wanita ini, perhatikan dia jawab, "Ma'aluhu juhdan illa ma'ajiztu anhu." Aku berusaha berkhidmat melayani suamiku sebaik-baiknya kecuali aku tidak mampu. Maka apa jawaban Nabi SAW? "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini nasihat bagi para wanita, terkhususkan kepada ukhti Widya, ya. Bahwasanya para ulama menjelaskan jika seorang wanita telah menikah, maka orang yang paling harus dia agungkan dalam kehidupan ini adalah suaminya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istri solehah, Allah menyebutkan adalah wanita yang menjalankan hak suaminya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita salehah adalah wanita yang taat beribadah kepada Allah, hak Allah dia kerjakan, kemudian hafizatun lil ghaib, menjaga hak suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga harga diri suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Allah sebutkan ciri wanita salehah. Bukan dia hanya baik kepada suaminya ketika suaminya sedang di rumah, bahkan ketika suaminya tidak di rumah dia baik terhadap suaminya. Bagaimana? Dia menjaga harga diri suaminya. Dia tidak berbincang-bincang sembarangan dengan lelaki selain suaminya. Dia tidak menggunakan harta suaminya tanpa izin suaminya. Dia menjaga hak-hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Jika suaminya saja tidak ada, dia menjaga hak suami, apalagi ketika suaminya sedang di rumah. Karenanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang sujud kepada selain Allah, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh. Namun seandainya boleh, maka wanita sujud kepada suaminya. Ini dijadikan dalil bahwasanya hak suami lebih tinggi daripada hak kedua orang tua. Saya ulangi, setelah wanita sebelum menikah, orang yang paling dia agungkan adalah ayah ibunya. Tapi ketika dia sudah menikah dengan akad yang sakral, mitsaqan ghalidhan, dengan akad yang berat, maka berpindah dia ke pangkuan suaminya, maka ketika itu hak suaminya lebih agung daripada hak kedua orang tuanya. Maknanya begini, jika misalnya dia tinggal di Banjarmasin sama suaminya, terus suaminya mengatakan, "Sayang, abang harus kerja di Jakarta, kamu harus ikut." Tahu-tahu kedua orang tuanya melarang, misalnya, ya, nggak boleh. Dalam kondisi seperti ini, maka sang wanita harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Mungkin ada yang bertanya, "Ustadz, bukankah orang tuanya yang susah? Ibunya mengandungnya, ayahnya yang mencari nafkah buat dia, memelihara dari kecil sampai besar. Enak saja sang lelaki mengambilnya kemudian hak berpindah dari orang tua kepada suami." Kita katakan itulah aturan syariat. Syariat ingin kaum muslimin maju dengan kemaslahatan, dengan pendidikan anak-anak yang hebat, dengan generasi yang hebat, dan itu tidak mungkin diperoleh kecuali istri taat sama suami. Kalau istri tidak taat sama suami, enggak ada keluarga yang bagus. Disinilah kenapa hikmah. Meskipun orang tuanya yang melihara anaknya puluhan tahun, wanita tersebut diambil oleh seorang lelaki, ketika itu dia lebih taat kepada suaminya daripada
kedua orang tuanya, karena tidaklah mungkin rumah tangga menjadi berjalan dengan baik kecuali dengan ketaatan seorang wanita kepada suaminya. Maka nasihat untuk ibu-ibu sekalian, ya, terkhususkan kepada ukhti Widya, ya, ingat bahwasanya kita hidup ini mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara cari pahala adalah berkhidmat kepada suaminya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Lah ini suami, buat senang hati suami. Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa wanita terbaik? Kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Wa tuti'uhu idza amar. Wanita terbaik adalah yang kalau sang suami melihatnya, engkau sang suami melihatnya, maka kau akan bahagia, ya. Menyenangkan suaminya kalau dilihat. Dan kalau diperintahkan oleh suaminya, dia taat. Maka seorang istri berusaha mencari keridhaan suami. Jika seorang wanita meninggal dunia, misalnya dalam kondisi suaminya ridha, sayang sama dia, insya Allah pintu surga langsung terbuka. Ini perlu diperhatikan, ya. Bagaimana seorang wanita berusaha mencari keridhaan suami. Dan ini harus dipasang sejak awal. Sejak awal. Yang kedua, bagi laki-laki juga, untuk mencari keterbaikan di sisi Allah, bukan keterbaikan di medsos, bukan keterbaikan di publik, enggak. Anda jadi terbaik di sisi Allah. Caranya bagaimana? Sama, jadilah yang terbaik bagi istri Anda. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Nabi bilang, aku adalah suami yang terbaik. Siapa yang membaca sejarah Nabi SAW, sikapnya dengan istrinya yang 9 orang, dengan kecemburuan di antara mereka, dengan kesabaran Nabi, dia akan tahu memang Nabi adalah suami yang terbaik, suami yang terbaik. Maka Anda bisa menjadi lelaki terbaik di sisi Allah dengan menjadi suami yang terbaik. Caranya bagaimana? Kerahkan kasih sayang Anda kepada istri semaksimal mungkin. Jangan pelit sama dia, mesra sama dia, romantis sama dia. Ini semua berpahala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum tidur ngobrol sama dia, dan ini semua dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi mandi bareng bersama istrinya, Nabi olahraga sama istrinya, alaihi salatu wassalam. Nabi SAW sebelum tidur bersama istrinya, dalam sebagian Nabi sebelum tidur, Nabi mencium apa? Istrinya. Kalau mau safar pengen sendirian. Kenapa? Ayo pengen safar sendirian. Tidak pengen bawa istrinya. Rasulullah SAW dulu safar sama istrinya. Karena istrinya lebih dari satu, pakai undian. Enggak perlu undian, istri cuma satu, yaitu bawa aja. Ya, jadi Rasulullah SAW merasa tentram. Bagaimana bisa berbuat baik sama istrinya, itu suami yang terbaik. Suami yang terbaik. Jadikanlah teman istri sebagai teman terdekat, teman ngobrol, tempat curhat, nyaman ngobrol sama dia. Itulah suami yang terbaik. Lihatlah bagaimana selain Nabi, para sahabat. Para sahabat dahulu dengan kehidupan yang sederhana, bukan orang kaya, tetapi bisa menjadikan istrinya merasa inilah suami saya yang terbaik, ini lelaki yang terbaik di dunia ini. Lihatlah ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika suaminya meninggal, Abu Salamah. Abu Salamah, ya. Bagaimana kehidupan sulit yang mereka hadapi. Bagaimana kisah hijrah yang menyedihkan dari Mekah menuju Madinah antara Ummu Salamah yang terpisah dengan suaminya selama setahun. Intinya ketika sebelum Abu Salamah meninggal, Abu Salamah mengajarkan doa kepada Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau terkena musibah maka berdoalah, Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia radhiyallahu anhu, aku pun berdoa, ya Allah, berikanlah aku pahala pada musibahku ini. Namun ketika dia mengucapkan, ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik, dia ragu untuk mengucapkannya. Dia mau bilang, ya Allah, gantikanlah dengan lebih baik, dia ragu mengucapkannya. Dia berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Menurut dia tidak ada lelaki terbaik di dunia ini kecuali apa? Suaminya. Dia merasa suaminya terbaik bukan karena kekayaan dunia, tidak, tapi karena kesolehan suaminya, karena perhatian apa? Suaminya. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Namun akhirnya dia tetap berdoa karena itu sunnah Nabi SAW, dan ternyata Allah gantikan dengan Nabi SAW yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Lihatlah Ummu Darda. Ummu Darda radhiyallahu taala anha.
yang sangat sayang kepada Abu Darda. Ketika Abu Darda radhiyallahu anhu meninggal, bukan orang kaya Abu Darda. Ummu Darda dilamar oleh siapa yang lamar? Muawiyah radhiyallahu anhu. Orang hebat, Quraisy, penguasa terkenal. Ya, siapa yang tidak ingin punya suami seperti itu? Maka dia melamar Ummu Darda. Kata Ummu Darda, suamiku telah menyampaikan hadis bahwasanya al-mar'atu li akhiri azwajiha. Seorang wanita akan menemani suaminya yang terakhir di surga. Dan saya tidak mau engkau menjadi suamiku di surga. Enggak. Bayangkan. Kenapa? Karena dia begitu sayang kepada suaminya. Suami yang terbaik bagi dia. Sehingga ketika ditawarkan dengan pengganti yang lain, ya, maka dia tidak mau. Padahal yang melamar orang yang hebat. Kenapa bisa demikian? Tidak lain kecuali karena Ummu Darda merasa Abu Darda adalah suami yang terbaik. Lihatlah bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia menikah dengan seorang wanita yang masih muda belia. Nailah bintu Farafisah. Nailah bintu Farafisah rahimahullah. Bayangkan ketika menikah dengan Utsman, Utsman sudah tua. Kemudian Utsman dalam kisah yang tragis dibunuh di hadapan dia sampai ada pedang yang menghantam Utsman. Ketika baca Quran maka istrinya menahan dengan tangannya sampai jari-jarinya terputus sebagaimana disebut dalam sejarah. Ketika Utsman meninggal dunia, dia dilamar oleh orang. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu Utsman adalah suami yang terbaik. Itu yang saya ingin bagi kita para laki-laki, jadilah yang terbaik bagi istri kita. Sehingga kalau orang tanya sama istri kita, bagaimana suami anti? Dia akan jawab, Masya Allah suamiku. Masya Allah. Ni'mar rajul, lelaki yang terbaik. Suami yang terbaik. Suami saya Masya Allah. Saya tidak mau ceritakan, sangat indah, luar biasa. Jangan sampai kalau seorang wanita ditanya, bagaimana suamimu? Terus dia bilang, suamiku amit-amit, jangan. Jadi, carilah pahala dengan berbuat baik kepada istri. Ini kadang-kadang kita lupa. Sibuk kita ngurus anak yatim, sibuk dakwah, sibuk. Istri tidak kita perhatikan. Kita lupa pada setiap pelukan, setiap ciuman, setiap senyuman kepada istri, mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena romantisnya rumah tangga sangat diperlukan untuk membentuk generasi yang terbaik di kemudian hari. Anak-anak butuh suasana yang penuh dengan keserasian, ketakwaan agar menjadi anak-anak yang hebat di kemudian hari. Ini di antara agar kita bisa meraih keberkahan dalam rumah tangga. Kemudian jangan lupa sejak awal menjalani kehidupan rumah tangga sama-sama bekerja sama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya liyattakhidha ahadukum qalban syakiran kemudian wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadi seorang yang bersyukur dan hendaknya dia mencari istri yang membantu dia dalam urusan akhirat. Membantu dia dalam urusan akhirat. Sehingga suami istri yang berkah adalah yang bekerja sama dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa salat malam bareng, baca Quran berdua, ya. Umrah bareng, haji bareng, ya. Saling mengingatkan, kalau istri salah diingatkan, suaminya nonton macam-macam diingatkan, istri nonton macam-macam diingatkan, itulah kebahagiaan. Sudah baca Quran belum hari ini? Sudah zikir petang belum hari ini? Kalau suaminya pergi ke pesawat, naik pesawat, ingatkan Mas, tundukkan pandangan, jangan lihat pramugari, lihat foto saya aja. Diingatkan. Itulah keberkahan, disitulah rasa cinta yang luar biasa ya. Saya dengar cerita seorang syekh, dia cerita, ada seorang lelaki, dia berdoa mungkin 4 tahun, 5 tahun, dia berdoa depan Ka'bah di Multazam, dia berdoa, ya Allah saya ingin istri sifatnya A, B, C, D, E. Saya ingin. Saya berdoa sama 4 tahun, 5 tahun, subhanallah. Setelah itu Allah datangkan wanita di rumah saya untuk saya nikahi persis seperti yang saya minta. Dia cerita, setiap saya terbangun di malam hari, kebangun, saya lihat istri saya sedang sujud. Kapan lagi saya kebangun, saya lihat istri saya sedang berdoa. Kapan lagi saya terbangun, lihat istri saya sedang salat, sedang baca Quran. Subhanallah, pemandangan indah yang tidak akan terlewatkan dari benak saya. Kesolehan itulah yang buat saya sangat sayang kepada istri saya. Ya. Sehingga menjadikan dia lebih daripada wanita-wanita yang lainnya. Kecantikan akan pudar. Wanita kalau sudah 50 tahun dia mau
mau cantik, mau dipoles pakai spidol juga tetap aja begitu-begitu saja. Udah tua. Tapi kalau ada akhlak mulia pada dirinya, kecantikannya akan abadi. Dengan akhlak yang mulia, dengan pelayanan yang indah, ya. Karenanya kerjasamalah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, isi rumah dengan keberkahan, jangan lupa zikir pagi petang di rumah, jangan lupa laki-laki salat sunnah di rumah, jangan lupa baca Quran di rumah, setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan demikianlah kita menjalani kehidupan rumah tangga sampai kita meraih pahala sebanyak-banyaknya karena rumah tangga kita dipenuhi dengan keberkahan. Jadi sekali lagi saya berharap kepada dua mempelai, baik Budi, ya, Roni Wijaya dan juga Ukhti Widya Novitasari untuk sama-sama berjuang. Antuma, kalian berdua sekarang sedang akan naik satu bahtera yang akan berlabuh di sebuah lautan yang banyak ombaknya. Kalau tidak bekerja sama, kerjasama dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, enggak mungkin. Kalau ingin bahagia, bertakwa kepada Allah. Ini cuma rahasianya, takwa kepada Allah. Yang mengatur hati, yang beri kebahagiaan, yang mencabut kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau cari kebahagiaan di luar jalan Allah, tidak akan bahagia. Yakin tidak akan bahagia. Mau harta banyak, mau kenalan banyak, mau jabatan tinggi, kalau Allah tidak kasih bahagia, tidak bahagia. Lihat betapa banyak orang kelihatannya bahagia, ternyata tidak bahagia. Rumah sudah besar, mobil sudah banyak, ternyata istri sama suami kerja sama narkoba. Kenapa? Tidak bahagia. Tidak bahagia. Mau bahagia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pada para hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa saya sampaikan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kita berdoa kepada kedua mempelai, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.